Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat beliau juala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah tentunya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang besok di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana Febrianda, NIM 2521154, Prodi PTIK Lokal 2D. Baiklah, saya akan menyampaikan materi sistem basis data. Materi yang pertama yaitu pengenalan basis data. Operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan dengan sistem basis data yaitu: yang pertama, pembuatan basis data baru; 2, penghapusan basis data; 3, pembuatan file dan tabel baru; 4, penghapusan file dan tabel; penambahan atau pengisian data baru; 6, pengambilan data; 7, pengubahan data; dan terakhir, penghapusan data. Kita masuk ke tujuan dan manfaat basis data. Tujuan dan manfaatnya yaitu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Kelemahan sistem basis data yaitu dapat crash atau mati sehingga tidak menyimpan pekerjaan terakhir yang kita lakukan. Sistem dapat disalahgunakan karena semua catatan terbuka untuk siapapun yang memiliki akses terhadapnya. Data-data dapat dengan mudah disalin dan dilihat oleh orang lain tanpa ada yang tahu. Artinya hacker sangat mudah untuk memasukinya. Dan data kita sangat mudah untuk diambil. Lanjut, kita masuk ke penggunaan basis data. Berikut contoh penggunaan aplikasi basis data yaitu biasanya dipakai di bank. Kalau di bank biasanya untuk pengolahan data nasabah, rekening, semua transaksi perbankan. Ada juga digunakan di bandara. Di bandara biasanya untuk pengolahan data reservasi dan penjadwalan. Biasanya kalau di universitas, pengolahan pendaftaran alumni, mahasiswa, dan lain-lain. Termasuk juga penjualan yang terakhir yaitu untuk pengolahan data customer, produk, dan penjualan. Selanjutnya, penerapan basis data. Basis data biasanya diterapkan di seperti universitas atau di sekolah, di perpajakan, perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan juga perusahaan. Sekian untuk pengenalan basis data. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan file yang saling berkaitan dan diorganisasikan dalam sistem yang disebut sistem manajemen basis data, yang sangat penting untuk proses pengolahan dan pengambilan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Bahasa dalam basis data. Pengertiannya, bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh pengguna atau user ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan DBMS, atau yang merupakan singkatan dari Database Management System. Ada banyak aplikasi database yang ada dan sudah beredar di internet, baik yang gratis maupun yang berbayar.
Apa saja bahasa basis data? Terdapat 3 jenis bahasa komputer yang digunakan saat kita ingin membangun dan memanipulasi sebuah basis data, yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL, yang kedua Data Manipulation Language atau DML, dan yang terakhir Data Control Language atau biasanya disebut DCL. Di dalam basis data ada juga namanya jenjang data. Jenjang data yang dimaksud adalah kumpulan data yang saling berhubungan antara data satu dengan data lainnya. Data-data tersebut tersimpan di dalam sebuah perangkat keras atau hardware komputer dan kemudian digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya. Apa itu jenjang data dan contohnya? Yaitu struktur atau jenjang data adalah urutan data mulai dari kumpulan yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya adalah karakter. Karakter adalah bagian data terkecil berupa karakter numerik atau angka, seperti 0 sampai 9, huruf A sampai Z, ataupun karakter-karakter khusus seperti titik koma, pagar, dan bintang yang membentuk suatu item data atau file. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis tabel dalam basis data. Data terstruktur pun dapat diartikan sebagai tabel pada basis data. Jadi, tabel merupakan unsur utama dari sebuah basis data. Telah disebutkan pula bahwa tabel merupakan bagian dari basis data yang terdiri dari baris dan kolom. Apakah tabel itu? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tabel merupakan bagian dari basis data yang terdiri dari baris dan kolom. Di sini saya ada sedikit contohnya. Apakah bentuk yang tadi merupakan sebuah tabel? Mari bisa kita analisa sedikit. Tabel yang pertama yang termasuk tabel yaitu sekumpulan data yang terstruktur. Jadi bentuk yang ini apakah sudah terstruktur? Ya, bentuk tersebut berisikan sekumpulan data di mana data tersebut tersusun berdasarkan struktur ID dengan tipe data, numbernya itu 101 ini, dan namanya this is record number 1 dengan tipe data varchar. Pembahasan tentang tipe data akan dibahas selanjutnya. Apakah tabel ini sudah terdiri dari baris dan kolom? Sudah, karena bentuk ini terdiri dari 4 baris dan 2 kolom, di mana baris pertama merupakan header atau keterangan struktur dari baris selanjutnya. Sebuah tabel akan selalu memiliki sebuah baris header, jadi bentuk tersebut terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Syarat tabel selanjutnya yaitu disimpan pada suatu media penyimpanan. Bentuk tersebut akan disimpan dengan struktur tertentu yang disimpan pada suatu media penyimpanan.
Terdapat dua media penyimpanan pada komputer, yaitu media penyimpanan primer dan media penyimpanan sekunder. Selanjutnya, apakah data ini dapat dimanipulasi? Bisa. Data ini bisa dimanipulasi, misal dilakukan penambahan baris data sehingga menjadi sebagai berikut. Yang tadi sebelumnya cuma 101, ID-nya 101, 102 sampai 103, sekarang bisa kita tambahkan menjadi 104 sampai 104. Jadi di sini terdapat 4 baris karena sudah dimanipulasi. Oke, berdasarkan pembuktian yang telah disebutkan tadi, terbukti sudah bahwa bentuk tersebut adalah tabel. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu model data relasional. Terdapat beberapa cara untuk memodelkan data. Yang pertama yaitu model relasional. Diulangi lagi, model data relasional. Terdapat beberapa cara untuk menangani atau memodelkan data. Di antaranya yaitu yang pertama model relasional, model jaringan, dan model hierarki. Di antara tiga model tersebut, model relasional adalah yang paling sering dipakai. Model relasional merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, serta merupakan model yang paling populer saat ini. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Basis data relasional sendiri adalah sekumpulan tabel-tabel yang memiliki hubungan relasi secara matematika dan logika. Hubungan relasi antar tabel pada umumnya berupa query, yakni tata aturan relasi yang sudah disusun berdasarkan desain dan teknik basis data tertentu yang digunakan. Query menjelaskan hubungan antar tabel secara matematika dan logika. Query terdiri dari operasi-operasi matematika dan logika yang diterapkan pada sekumpulan tabel. Keuntungan model data ini yaitu secara konseptual sangat sederhana, gambaran secara visual, alat bantu komunikasi lebih efektif, terintegrasi dengan model basis data relasional. Tapi kerugiannya juga ada, yaitu gambaran aturan-aturan terbatas. Gambaran aturannya agak terbatas. Yang kedua, gambaran relasinya juga terbatas. Yang kedua, model jaringan. Model data dan hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graf dan menyatakan hubungan kardinalitas. Selanjutnya model hierarki. Model hierarki di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing mode pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas. Selanjutnya kita masuk ke istilah dalam model relasional. Yang pertama yaitu relasi. Relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut.
Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Selanjutnya yaitu tupel. Tupel merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang mahasiswa, tentang seseorang, misalnya mahasiswa, NPM atau NIM, nama mahasiswa, alamat, alamat kota, dan lain-lain. Lanjut ke yang 4, yaitu domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima yaitu derajat. Derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan yang terakhir yaitu cardinality. Cardinality yaitu jumlah tupel dalam sebuah relasi. Materi selanjutnya relational key. Yang pertama yaitu super key 1. Yang kedua primary key. 3 alternate key, dan yang terakhir foreign key. Selanjutnya kita masuk kepada bahasa pada model data relasional. Menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi dua. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya aljabar relasional dan kalkulus relasional. Aljabar relasional yaitu bahasa query prosedural. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua kalkulus relasional, bahasa query non prosedural. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Terbagi dua juga, yaitu kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Bahasa yang selanjutnya yaitu bahasa komersial. Bahasa komersial yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, atau biasa disebut user friendly. Contohnya yaitu QL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, QBE berbasis pada bahasa kalkulus rasional juga. Dan yang terakhir SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Materi selanjutnya yaitu model data ER atau disebut Entity Relationship. Pengertiannya adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Komponen ERD yang pertama yaitu entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. 2 atribut, 3 relasi atau relation, dan komponen terakhir adalah garis. Tujuan dari ERD sendiri digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir
Normalisasi. Kita masuk ke normalisasi. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik untuk menghasilkan sekumpulan relasi atau tabel yang memiliki karakteristik tertentu. Untuk